Reaksi saya juga saya emosi, saya berdiri, saya tahu Anda sekjen partai, tapi Anda bukan Tuhan. Pemirsa, kita lanjut mengikuti persidangan Hasto Kristianto tanggal 7 Mei 2025 yang hari ini menyimak kesaksian Rizky Aprilia, mantan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari fraksi PDIP berasal dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Sebagaimana diketahui, awal dari semua rangkaian peristiwa ini yaitu setelah selesai pemilu 2019 dengan perolehan menempatkan yang bersangkutan di urutan kedua dan sesuai aturan dalam pemilu, maka dia menjadi calon terpilih untuk dilantik menjadi anggota DPR RI karena caleg urutan 1 meninggal dunia. Dari kesaksian yang bersangkutan diperoleh beberapa poin seperti rangkuman berikut ini. Pertama, Rizky Aprilia oleh seseorang yang kemudian dia ketahui bernama Saiful Bahri bertemu di Singapura, tepatnya di Hotel Shangri-La Orchard. Sebelumnya dia dihubungi via telepon atau WA, namun dia tidak ingat pasti. Minta untuk bertemu guna menyampaikan arahan dari sekjen terkait Sumsel 1. Pertemuan itu dilakukan di kamar hotel. Setelah bernarasi panjang lebar, akhirnya Saiful Bahri mengatakan dia membawa fatwa Mahkamah Agung dengan penjelasan bahwa pihak partai berwenang untuk menentukan caleg terpilih menggantikan caleg yang meninggal dunia. Saya langsung disamperin, langsung saya duduk, dia bilang, Mbak Rizky ya? Dia bilang gitu. Oh iya saya Saiful, kata dia gitu. Ya. Oh oke, gimana? Ayo kita ngobrol. Seingat saya, di sebelah saya berdiri itu ada restoran. Saya sempat ngarah ke restoran itu, karena logika saya berbicara itu di restoran. Ya, nggak gitu. Mungkin sambil berdiri ya? Iya, saya jalan, mbak, salah. Kita lewat sini. Oh, oke. Saya ikuti, begitu saya ikuti, dia men-tap kartu. Di situ saya spontan cari handphone dan langsung merekam dari dalam lift karena saya melihat tab lantai mezanin bukan dan itu menuju lantai 10. Kedua, terjadi perdebatan antara dia dengan Saiful Bahri karena berdasarkan aturan maka dialah yang berhak dilantik. Dalam perdebatan itu dia disuruh mundur. Dan Saiful Bahri mengatakan itu perintah dari sekjen. Awalnya dia menceritakan siapa dia. Ya, siapa dia katanya? Ya menurut dia bagian dari partai. Dia kerabat dekat Pak Sekjen. Dan dia datang itu karena perintah Pak Sekjen, gitu-gitulah. Ya, gitu. Okay. Nah, kemudian setelah basa-basinya itu menceritakan itu, baru saya yang menanyakan, ini intinya apa ya? Saya bilang gitu. Betul. Terus ya dia mulai dengan narasi panjang lagi sampai akhirnya berbicara terkait bahwa dia datang membawa fatwa Mahkamah Agung bahwa ada kewenangan partai terkait fatwa MA itu. Sempat saya beradu argumen karena saya juga membaca fatwa MA itu. Putusan Mahkamah Agung nomor 57P tanggal 19 Juli 2019. Perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Seperti itu bunyinya. Ketiga,
Rizky Aprilia tidak mengetahui alasan apa, sehingga dia disuruh mundur. Sedangkan suara perolehannya 44.000 untuk digantikan oleh Harun Masiku dengan suara hanya 5.000. Sedangkan di antara posisi dia dengan Harun Masiku masih ada 3 caleg lagi lainnya. Intinya saya disuruh mundur supaya atas nama saudara Harun Masiku ini bisa menduduki posisi DPR RI terpilih. Keempat, tanggal 27 Desember 2019, menjelang pelantikan, Rizky Aprilia mendatangi kantor DPP PDIP sekaligus menanyakan surat undangan pelantikan anggota DPR. Waktu itu dia bertemu langsung dengan sekjen. Dan kala itu tetap diminta untuk mengundurkan diri. Setelah terjadi perdebatan sengit hingga mengatakan sekjen bukan Tuhan dan tetap tidak mau mundur kecuali mendengar langsung dari ketua umum. Akhirnya Rizky Aprilia tetap dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Dengan suasana batin terharu, Rizky Aprilia sambil menangis menerangkan peristiwa ini. Mudah-mudahan saya nggak salah. Waktu itu saya hadir, Pak Sekjen, bahwa saya mempertanyakan masalah pelantikan saya. Pelantikan saya, undangan saya. Sempat terjadi dialog pada saat itu bahwa saya akan diberikan undangan apabila saya bersedia mundur. Saya mempertanyakan alasannya. Apa alasan saya disuruh mundur pada saat itu? Karena saya juga saya kader partai, saya bekerja buat partai ini juga, dan waktu itu saya jujur saya sudah sedikit emosi karena capek. Saya capek, saya terus-terusan gitu. Nah, pada saat itu saya paham mungkin Pak Sekjen juga capek. Beliau emosi, saya emosi. Sampai beliau menyampaikan bahwa ini perintah partai. Ini mohon maaf kalau saya agak mencoba mengingat. Saya bilang, saya akan mundur apabila saya mendengar langsung dari Ibu Ketua Umum pada saat itu. Dan Pak Sekjen menjawab, dan itu yang saya tidak akan pernah lupakan karena agak kaget untuk pertama kali saya bisa berinteraksi. Saya ini sekjen partai. Di situ reaksi saya juga saya emosi, saya berdiri, saya tahu Anda sekjen partai, tapi Anda bukan Tuhan. Dari fakta di atas tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa benar adanya tekanan kepada Rizky Aprilia untuk mundur. Dalam konteks ini, dipahami bahwa keinginan mengganti Rizky Aprilia dengan Harun Masiku adalah dari sekjen. Terkait hal ini, pengacara menepis bahwa itu dilakukan bukan sebagai pribadi, melainkan menjalankan tugas kepartaian. Kalau apa yang dilakukan Mas Hasto itu adalah sebagai sekjen partai dan itu sah-sah saja. Dalam hal ini melaksanakan tugas sebagai sekjen partai karena ada apa? Ada putusan Mahkamah Agung, ada fatwa Mahkamah Agung. Itu yang dilaksanakan oleh Mas Hasto. Jadi dua peristiwa ini harus kita lihat bahwa ini bukan perbuatan pribadi ketika Mas Hasto ketemu sama saudara Rizky, karena
perbuatan dari Mas Hasto ini adalah sebagai sekjen partai dalam hal melaksanakan putusan Mahkamah Agung dan fatwa Mahkamah Agung. Lebih jauh bisa juga kita beranggapan bahwa keinginan itu bukanlah berasal dari Harun Masiku. Ada lagi hal yang menggelitik dalam persidangan ini. Ketika jaksa ingin memperdengarkan rekaman audio hasil rekaman Rizky Aprilia ketika dia ditelepon Saiful Bahri. Pengacara bersikeras bahwa rekaman itu secara prosedural ilegal, sehingga tidak bisa dijadikan barang bukti. Namun, Hakim Ketua tetap mengizinkan karena substansinya sebagai pelengkap dari keterangan saksi Rizky Aprilia. Saksi lain yaitu Saiful Bahri tidak hadir untuk yang ketiga kalinya, sehingga kita belum bisa mendengarkan keterangan, terutama penyebutan sekjen dan nama Hasto Kristianto menalangi uang operasional, seperti yang pernah diperdengarkan dalam persidangan terdahulu. Hingga di sini dulu bincang kita, dan tentunya masih menunggu keterangan pemungkas dari saksi utama yang akan menentukan ujung dari peradilan ini. Terima kasih.